Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresia Kristina, mahasiswa dari program studi pendidikan guru SD Unika Atmajaya. Kali ini saya mau berbagi pengalaman, berbagi informasi mengenai cara membuat salah satu proyek STEM untuk tingkat sekolah dasar. Semoga bermanfaat. Proyek STEM yang akan saya buat bernama Wind Up Car. Wind up car dalam bahasa Indonesia artinya adalah mengakhiri mobil. Wind up car ini merupakan mobil mainan yang memiliki pegas utama terbuat dari bahan kertas, di mana saat mobil ditarik ke belakang, pegas akan menyimpan energi, sehingga ketika dilepas, maka mobil akan bergerak. Proyek ini akan berkaitan dengan materi SD, yaitu pada materi IPA dan pada materi matematika. Berikut ini merupakan alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan wind up car. Langkah pertama, siapkan kardus, lalu gambar persegi panjang dengan panjang 15 cm dan lebar 8 cm di atas kardus. Gunakan penggaris saat mengukur untuk memastikan garisnya lurus. Kalau sudah, kita gunting pola persegi panjang yang sudah kita gambar. Hati-hati saat menggunakan gunting. Langkah berikutnya, di salah satu ujung pola, kita gambar 2 titik untuk sisi kiri dan sisi kanan, di mana titik tersebut memiliki jarak dari samping dan ujung masing-masing 2 cm. Lalu, buatlah garis yang melewati titik-titik tersebut. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, tarik garis vertikal pada titik yang sudah kita buat dengan panjang 5 cm. Lakukan hal yang sama dengan sisi yang lainnya. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, dengan menggunakan gunting, kita potong pola garis yang sudah kita gambar untuk dijadikan penutup. Kalau sudah digunting, kita gambar 2 garis lagi yang sejajar dengan yang pertama dengan ukuran 1 dan 7 cm dari ujung pola. Kita tarik garis pada pola yang di bawahnya. Berikutnya, kita buat titik-titik pola seperti gambar berikut ini. Kemudian, kita tarik garis dan kita gunting. Sekarang, pola atau badan mobil sudah jadi. Supaya hasilnya lebih bagus, kita beri warna menggunakan cat air. Warna cat air bebas, di sini saya menggunakan warna biru. Berikutnya kita siapkan kertas, lalu kita buat 4 garis dengan lebar 2 cm dan panjang mengikuti kertas. Kalau sudah, kita potong 4 garis tersebut, hasilnya seperti ini. Lalu kita ambil kertas tadi dan kita buat garis dengan lebar 7 cm dengan panjangnya mengikuti kertas. Kalau sudah, kita gunting menggunakan gunting. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita siapkan 2 tusuk sate dan kita gunting dengan panjang 12 cm. Berikutnya, siapkan 4 tutup botol dengan ukuran yang sama. Kita akan beri lubang menggunakan pensil. Lapiskan adhesif putih agar saat memberikan lubang tidak terkena tangan. Hasilnya seperti ini. Kalau sudah, kita gabung 2 kertas yang panjang tadi menggunakan double tip. Tempelkan kertas pada tusuk sate menggunakan lem tembak. Siapkan 2 kertas yang lainnya. Kita gulung pada bagian kiri dan kanannya, tetapi pada awal gulungan jangan diberikan lem. Berikan lem pada bagian akhir saja.
Lakukan hal yang sama dengan sisi yang sebelahnya. Hasilnya seperti ini. Kita gulung kertas bagian tengah. Berikutnya, tempelkan pada kardus yang merupakan badan mobil. Tempelkan kertas bagian tengah. Lalu tempelkan juga bagian kiri dan kanannya. Selanjutnya siapkan kertas dan tusuk sate. Kita gulung, jangan beri lem pada awal gulungan. Berikan lem pada akhir gulungannya saja. Kemudian tempelkan pada badan mobil. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya masukkan tutup botol pada bagian kiri dan kanan tusuk sate. Ini dia hasilnya. Pertama, materi IPA untuk kelas 4 dengan KD 3.5 mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator, pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sumber energi, dapat mengklasifikasikan jenis-jenis sumber energi, dapat menjelaskan pengertian energi potensial, dapat menjelaskan pengertian energi kinetik. Sesuai dengan indikator, proyek ini berkaitan dengan materi IPA. Salah satunya adalah materi sumber energi. Pengertian dari sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar yang mampu menghasilkan energi, baik besar maupun kecil. Sumber energi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber energi yang dapat diperbaharui, yang terdiri dari air, angin, dan matahari. Lalu, yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya adalah fosil, minyak bumi, batu bara, nuklir, dan listrik. Berkaitan dengan energi air dan angin, kedua energi tersebut dapat menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik merupakan energi yang dihasilkan dari peristiwa mekanis, yang merupakan gabungan antara energi potensial dan energi kinetik. Pada proyek Wainapkar ini juga terdapat energi potensial dan energi kinetik. Pengertian dari energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda. Sedangkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak ataupun berpindah. Energi potensial dan kinetik berkaitan dengan proyek yang akan kita buat, di mana mobil dapat bergerak maju karena sudah menyimpan energi potensial. Saat kita menarik mobil ke belakang, roda berputar dan gulungan kertas akan tergulung dengan erat. Inilah yang dinamakan dengan energi potensial, di mana gulungan kertas tersebut merupakan sumber energi dari mobil. Ketika kita melepaskan mobil, gulungan kertas akan terbuka, maka energi potensial akan berubah menjadi energi kinetik, sehingga mobil dapat bergerak maju ke depan. Selain pelajaran IPA, pelajaran berikutnya adalah pelajaran matematika untuk kelas 2. Dengan KD 4.6, melakukan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, indikatornya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian pengukuran panjang, menyebutkan alat pengukuran panjang dalam satuan baku, mempraktikkan pengukuran panjang dalam satuan baku. Sesuai dengan indikator, materi yang pertama adalah materi pengukuran panjang, di mana pengertian dari pengukuran panjang yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan alat bantu ukur. Satuan tidak baku antara lain yaitu kaki, jengkal, hasta, langkah, lidi, dan sebagainya. Sedangkan alat ukur satuan baku yaitu penggaris. Penggaris adalah alat ukur panjang dengan skala cm. Penggaris sering digunakan untuk membuat garis atau mengukur panjang suatu benda dengan satuan cm.
Alat ukur baku yang berikutnya adalah meteran. Meteran adalah alat ukur panjang yang sering digunakan oleh seorang penjahit, tukang kayu, tukang bangunan, atau keperluan rumah tangga dengan satuan meter. Berikut ini merupakan kegiatan pengukuran yang terdapat pada proses pembuatan wind-up car. Mengukur karton, kardus, dan lidi. Pengukuran menggunakan penggaris, dan saat kita mengukur, dimulai dari angka 0. Materi matematika berikutnya yaitu untuk kelas 5, dengan KD 4.3, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan dan debit. Lalu indikatornya adalah, yang pertama, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan rata-rata. Materi berikutnya yang berkaitan dengan proyek ini adalah kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan jarak dengan waktu. Sedangkan jarak dari suatu tempat ke tempat yang lain dinamakan kecepatan rata-rata. Pada proyek wind-up car ini, kita dapat menghitung kecepatan rata-rata, di mana kita dapat membagi jarak yang ditempuh dengan berapa lama waktu yang diperlukan. Selain itu, dapat dilihat juga ketika kita melakukan percobaan di mana kita dapat menguji kecepatan mobil dengan permukaan yang berbeda. Percobaan pertama yaitu dengan melapiskan roda belakang menggunakan amplas. Percobaan kedua yaitu dengan melapiskan roda belakang menggunakan karet. Percobaan terakhir yaitu dengan mengganti pegas utama dengan kertas yang lebih tebal, contohnya Buffalo. Kecepatan mobil tercepat yaitu dengan menggunakan permukaan karet gelang, di mana saat mobil melaju, mobil inilah yang terdekat dengan garis finish. Selain berkaitan dengan materi, proyek ini juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, teknologi. Contohnya adalah mobil menggunakan energi potensial kimia, yaitu bensin, yang dapat membuat mobil bergerak. Yang kedua, mobil listrik mempunyai baterai yang kuat, yang menyimpan potensi energi listrik. Yang ketiga, smartphone mempunyai baterai yang kuat, yang menyimpan potensi energi listrik. Contoh berikutnya, yaitu berkaitan dengan matematika, di mana mobil bergerak menghadapi suatu gaya disebut hambatan udara. Itulah yang memperlambat pergerakan mobil. Hambatan udara mempengaruhi kecepatan, di mana jika kita menambah kecepatan, maka hambatan udara akan bertambah 4 kali lipat. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Terima kasih.